keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, untuk hari ini kita diskusi pas ya. Kebetulan pas untuk hari ini kita langsung diskusi aja mengenai bagaimana cara menentukan skala prioritas antara akademik dan non akademik. Nah, mungkin kita kayak mungkin pendapat satu-satu. Ada yang mau berpendapat dulu? Aku duluan nih. BTW, Ham, jangan lupa recordnya. Oke, nggak ada tak? Nggak ada yang mau duluan ya? Aku boleh, aku Oke. izin berpendapat. Ya, Sandi, ayo. Oke, skala prioritas antara akademik dan non akademik. Skala prioritas itu mungkin akan menurut pribadi masing-masing. Yaitu tergantung ingin mengembangkan mana ya. Ingin kemampuannya dalam dunia kerja atau kemampuannya dalam berbicara untuk menghadapi masyarakat. Kalau untuk jurusan teknik biasanya kan tekniknya itu lebih dikembangkan. Jadi dia bakal lebih ngembangin yang ke akademik. Dan kalau yang misalnya untuk jadi guru, nantinya kan dia lebih ngembangin ke non akademik agar kemampuan bicaranya itu bisa terasah. Itu menurut saya. Terima kasih. Oh, terima kasih Mas Sandi. Selanjutnya, yang mau lagi? Kalau nggak mau, aku nih. Oke, ya udah, aku ya. Kalau menurut saya, cara menentukan skala prioritas antara akademik dan non akademik itu ya tergantung juga sama pribadi masing-masing, sama kayak Mas Andi tadi. Kalau misal anaknya ingin lebih cenderung ke akademik, ya udah ambil akademik. Ada yang cenderung ke non akademik, ya udah non akademik. Tapi untuk mayoritas sih rata-rata pasti seimbang ya. Kalau misal teknik juga nggak terlalu fokus ke akademik doang. Ada juga orang yang malah dia fokus ke non akademik. Nah, kayak misal mereka gabung ke HIMA atau ke BEM gitu, ada banyak. Ada juga yang gara-gara mereka gabung ke situ, IPK-nya malah rendah, di bawah 3 gitu, misal ada. Nah, untuk skala prioritas sendiri juga menurut saya yang kalau sendiri sih seimbang ya antara akademik dan non akademik. Karena saya SMA dulu nggak pernah ikut organisasi, maka dari itu untuk kuliah ini saya usahakan untuk bagian non akademiknya saya tingkatin. Untuk bagian akademik lah jalanin sesuai ya sesuai waktunya gitu. Itu aja sih menurut saya. Oke, ada lagi mungkin mau atau langsung aku tuh aja ya. Mas Ilham mungkin. Ayo. Oke, menurutku ya, semakin dewasa seseorang itu dia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi dia mau prioritasin yang mana, harus utamain yang mana dulu. Jadi dia harus tahu sih, ya begitu. Juga sama seperti yang lain sih, harus seimbang dan nggak berat sebelah biar ya seumpama kalau akademisnya ditinggalin, ya yang turun. Harusnya nggak sampai segitu sih. Oke, sudah Mas Ilham.
Oke, lanjut aja langsung ke Mas Rian. Ayo Mas Rian, boleh berpendapat. Oke, oke. Kan cara nentuin skala prioritas antara akademik sama non akademik. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kan akademik sama non akademik itu kan harus Eh, putus soalnya. atau sebaliknya. Nah, selanjutnya yang kedua itu Eh, bisa kita lihat dari tingkat mohon maaf, kesempatannya. bisa Kesempatan itu ada bisa bisa berapa kali? Misal, bisa diulang nggak? Tadi keputus ya. putus ya. Oke, oke, ulang ya. Tes bisa, udah bisa dengar ya? Ya udah bisa. Oke, oke, oke. Nah, tadi cara nentuin skala prioritas akademik sama non akademik. Nah, sebelumnya kan bisa kita lihat kalau dia non akademik sama akademik kan seimbang. Nah, ada dua hal yang bisa kuambil, itu adalah tingkat urgensinya, daruratnya. Nah, itu maksudnya kalau di akademik ada tugas pengumpulan deadline-nya itu lebih di luar daripada non akademik. Jadi kita prioritaskan yang akademik atau sebaliknya. Yang kedua itu adalah kesempatannya. Nah, misalnya kalau dia kesempatan dari non akademik itu hanya sekali dan non akademik itu bisa diulang kali, berulang kali. Nah, jadi kita ambil dari yang non akademiknya. Jadi atau begitu sebaliknya. Jadi intinya itu bisa skala prioritasnya kita ambil dari tingkat urgensinya dan tingkat berapa kali kesempatan yang diberikan. Oke, itu aja sih. Oke, bagus banget sih, Mas Rian. Ini nanti jurus ke 4 kuadran skala prioritas sih. Langsung aja lanjut ke Mbak Nabila. Ayo, boleh berpendapat. Udah masuk tah? Suaraku udah masuk tah? Udah, santai. Oke. Kalau menurutku sih tergantung dari seberapa penting kegiatan itu ya. Misal kalau akademikin, kalau aku misal akademiknya itu mepet waktunya, berarti akademiknya dulu. Kalau enggak ya berarti non akademiknya dulu. Tapi kalau aku pribadi lebih mentingin akademik sih, soalnya kan ngaruh sama IPK. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Nopal, masuk suaramu. Oke, langsung lanjut aja ke Mbak Rati. Boleh berpendapat. Halo, dengar nggak Masuk, suaraku? masuk. Masuk Dengar, ya. dengar. Oke. Kalau menurut aku sih dua-duanya sama pentingnya. Tapi kalau aku menurutku tuh lihat dulu apa kayak apa sih dari kedua itu tuh yang bisa ditunda itu yang mana? Yang kayak hari ini tuh harus dilakukan, pasti harus selesai gitu. Kan ada juga sih kayak yang beberapa yang kayak hari ini nggak perlu diselesaikan gitu. Kayak mungkin ada deadline lebih lama gitu. Jadi bisa lebih prioritasnya tuh pilihnya tuh tergantung deadline sih kalau aku. Udah. Oke, bagus sih. Topiknya apa, Mas Noval? Oke, topiknya tuh bagaimana cara menentukan skala prioritas antara akademik dan non-akademik. Oke, ya. Lanjut aja, wis. Mas Syahrul, boleh berpendapat mungkin. Halo, dengar nggak suaraku? Masuk, masuk. Kameranya belum nyala tuh. Kamera Bentar, masuk. bentar. Halo? Halo, masuk, masuk. Oke.
Kalau dari aku menentukan skala prioritas itu kita harus paham konteksnya dulu. Soalnya kan ada beberapa hal yang mungkin kita itu lebih dibutuhkan di akademiknya dan ada beberapa hal yang kita itu lebih dibutuhkan di non akademiknya. Gitu sih dari aku. Oke, makasih Mas Syarul. Langsung lanjut aja guys. Mas Andi udah. Givari sekarang, ayo boleh berpendapat. Ya kalau aku sih menurutku sama-sama pentingnya. Tapi lihat lebih lebih darurat yang mana dulu. Kalau misalkan kayak lu lebih mentingin ke akademiknya, terus waktunya udah harus ngumpulinnya misalkan udah H-1, ya udah akademiknya dulu. Kalau misalkan akademiknya bisa ditunda, ya bisa kalau bisa ditunda. Kayak gitu sih. Dah. Oke, makasih Givari. Ya. Langsung lanjut aja ke Mas Dava, boleh berpendapat. Ayo. Dah, kok live? Lanjut aja, langsung. Mas Devan, ayo, boleh berpendapat. Harus on cam kah ini? Memungkinkan nggak? On. Bisa. Oke. Pendapatku tentang prioritas antara akademik sama non akademik. Ya tentunya saya juga setuju dengan teman-teman yang lain, pasti melihat dulu lah antara non akademik sama akademik tadi, sekiranya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kan kita kan juga sudah dewasa lah. Kita istilahnya kuliah ini kan juga digembleng untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya kita harus bisa mengatur waktu, terutama kalau kita setelah memilih untuk ikut non akademik, itu juga secara tidak langsung kan kita sudah mengemban tanggung jawab. Jadi kita harus terima konsekuensinya. Kalau kamu nggak bisa ya, kenapa kamu nyabang dua menjadi akademik sama non akademik gitu. Jadi ya saya setuju dengan teman-teman yang lain. Pasti lihat dulu mana yang sekiranya lebih bisa didahulukan dan mana yang sekiranya bisa ditunda. Ya, sekian itu saja. Oke, bagus banget sih. Makasih Mas Devan. Lanjut aja. Big Din ini siapa Big Din? Pakai akunnya namanya Big Din. Oh, Ali Badradin. Ali. Iya. Ya Mas Ali, boleh. Aku. Kenapa? Nek menurutku ya tergantung, kan misalnya ya dapat tugas dari dosen itu kan akademik. Nah itu deadline-nya itu besok. Nah kita misalnya ngikuti kayak non akademiknya itu kayak band. Nah itu juga ada meeting, tapi kan dari yang band sama yang tugas tadi itu lebih penting yang tugas kan. Jadi menurutku ngambil yang tugas tadi itu, yang akademik tadi itu. Gitu juga sebaliknya juga bisa. Oke, Mas Ali Badradin. Makasih. Lanjut aja. Ya, siap. Oke. Lanjut aja sekarang Mbak Isti, boleh berpendapat. Halo, suaraku masuk nggak? Sama sih kayak yang lain. Kalau prioritasnya itu mana yang lebih penting. Kalau yang lebih penting akademik, besok deadline-nya ya akademiknya ditentukan. Kalau yang lebih pentingnya non akademik ya non akademiknya ditentukan. Dan harus imbang sih. Udah itu aja. Oke. Makasih Mbak Isti. Bagus. Lanjut aja ke sekarang Mbak Sabrina Aida, boleh berpendapat mungkin.
Ayu, Sabrina, mic-nya off tuh. Chat. Iya. Oke, lanjut aja lah. Sekarang Mas Dimas Triana boleh berpendapat. Oke. Halo, Masuk. on cam enggak? Nggak usah ya. Gas. On cam aja biar kelihatan wajahnya. Bentar aja. Nggak bisa. Ya udah, langsung aja. Nah, saya tuh skala prioritas ya antara akademik dan non akademik. Ya. Skala prioritas tuh kan mendahulukan yang penting dulu dan menyampingkan urusan lain. Jadi kita balik lagi ke diri kita sendiri sih. Kita di kuliah itu mau ngejar IPK atau jaringan-jaringan lain luas gitu, kayak pertemanan. Jadi itu sih, kita mau ngejar apa? Mau ngejar IPK atau organisasi atau jaringan-jaringan gitu menurut saya. Terima kasih. Oke, Mas Dimas. Oke, lanjut aja. Sekarang Mbak Anita boleh berpendapat. Tes, kedengeran nggak? Dengar. Kalau menurut aku, seperti yang dibilangin sama teman-teman yang lain itu tadi, keduanya ini sama-sama penting. Tapi kita juga harus lihat kondisi dulu, jadi kita nggak bisa memprioritaskan yang mana dulu. Kita harus yang, ngelihat kondisi dulu sih, mana yang harus diprioritaskan dulu. Misal kalau ada tugas dari dosen itu datanya mepet, ya mau nggak mau kita harus prioritaskan tugas dari dosen itu tadi. Jadi yang tugas lainnya itu kita singkirkan dulu. Kalau misal bisa kita tunda. Jadi lihat kondisi aja sih kalau menurut aku. Gitu aja. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Anita. Lanjut aja. Sekarang Mbak Septi. Ayo Mbak Septi boleh berpendapat. Kalau menurutku sama kayak teman-teman. Semuanya itu penting. Juga perlu lihat mana yang lebih harus didulukan. Tapi kalau bisa dikerjakan keduanya malah lebih bagus. Wes itu tok. Iya, Mbak Septi, makasih. Lanjut aja. Sekarang ke Yuyun. Yuyun boleh berpendapat. Suara dengar nggak? Dengar. Kalau aku ya dilihat dari seberapa pentingnya tugas itu ya. Habis itu baru dilihat dari tenggat waktunya. Jadi kalau misalnya deadline-nya mepet, jadi itu didahulukan dulu. Kalau deadline-nya masih lama itu bisa ditunda. Itu aja sih. Oke. Makasih Mbak Yuyun, pendapatnya bagus banget. Sekarang Mas Mizan boleh berpendapat.
Suara aku masuk nggak? Ayo, sudah. Suara aku masuk nggak? Halo. Masuk tapi kurang keras, Mas. Ya, masuk. Kurang keras tapi. Pelan, pol. Tes. Oke. Kalau menurut saya ya, saya kan dulu udah pernah bilang kalau saya menjunjung tinggi kebebasan. Tapi kebebasan itu kan ada aturannya juga, yaitu kita tidak boleh melanggar hukum yang ada dan juga tidak boleh melanggar kebebasan dari orang lain. Jadi menurut saya prioritas yang lebih diutamakan itu tadinya yang kewajiban dulu ya. Misalkan kita diberi tugas oleh dosen gitu, kita kan sudah memilih untuk bersekolah lagi gitu. Itu berkuliah gitu. Jadi kita harus melakukan hal itu terlebih dahulu. Dan masalah akademis kita bisa lakukan setelah yang wajib tersebut itu sudah selesai kita lakukan. Selesai begitu. Oke, makasih Mas Suzan. Lanjut aja. Sekarang ke Mas Topal. Ayo, boleh berpendapat. Maaf ya Mas yo, iki kameraku nggak bisa nyala kok. Santuy. Jadi menurutku itu dibagi menjadikan menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu darurat penting, kuadran darurat tapi tidak penting, kuadran 4 itu tidak darurat dan tidak penting. Menurutku ya pinter-pinter bagi kene skala prioritasnya mana. Kalau seumpama tugasnya yang lebih penting kayak deadline lebih mepet atau tidak darurat dan tidak penting itu tidak darurat tapi penting itu kayak kita belajar kan itu kan gak darurat tapi ya penting gawe kene nek kuadran 3 darurat tapi tidak penting. Nah itu kayak hobiku kadang lagi nih stres kan ya daruratku nih kamu gendeng tapi gak penting. Terus kuadran 4 tidak darurat dan tidak penting itu kayak main game atau main sosmed lah gitu. Udah itu pendapat saya. Makasih. Oke, makasih Mas Nova. Lanjut aja langsung ke Mas Dava. Ayo boleh berpendapat. Halo. Masuk. Oke. Kalau menurutku kalau skala prioritas antara akademik dan non akademik ya kembali lagi kalau ke kewajiban kita sebagai mahasiswa kan pastinya kan lebih ke akademik. Mana Mas? Nggak denger Mas. Mic-nya siapa nih? Ya, ada yang nyala nih. Ayo. Kalau aku kembali lagi ke kewajiban bagi mahasiswa kan pastinya ke akademik. Tapi di sisi lain organisasi kan juga penting buat diterapkan dalam dunia pekerjaan juga. Nah, kembali lagi kita harus bisa memilah mana yang lebih penting nanti di antara di dalam kegiatan kita dalam akademik maupun berorganisasi. Nah, menurutku itu aja sih. Pokoknya semakin dewasa pasti kita juga tahu lah yang lebih diprioritaskan itu yang mana. Itu sih menurutku, tergantung pribadi masing-masing aja pokoknya. Oke, makasih Mas Dava. Bagus banget. Selanjutnya
Mas Bismillah aja, enggak. Mas Fauzan Mas Fauzan, wis. Ayo boleh berpendapat. Iya. Masuk ke suaraku. Masuk. Masuk. Ya. Kalau menurut saya pribadi, karena teman-teman semua kan udah lebih jelas, jadi mungkin lebih ke tergantung bagaimana tipe orangnya dan ya sesuai dengan kebutuhan pribadinya masing-masing aja sih Mas, gimana yang akan diprioritaskan. Tadi sih mungkin Mas. Oke, siap. Hai. Selanjutnya Mbak Sabrina Aida, boleh berpendapat. Tadi mic-nya nggak on soalnya. Itu menurutku sama-sama penting sih, tapi yang lebih penting itu yang penting banget. Kayak kan ini kan tugas kelompok ya, dan itu juga menyatukan banyak kepala gitu. Kalau bisa kalau ada waktu senggang ya disempatkan, tapi kalau emang nggak bisa ya udah. Terus dan akademik itu juga penting, tapi kalau bisa itu akademiknya juga jalan, menurutku. Gitu sih. Udah. Oke. Makasih Mbak Sabrina. Ini terus gimana nih? Atau langsung kesimpulan? Atau ada yang mau didiskusin lagi? Semua sudah berpendapat, Mas? Apa Mas? Apa? Semua sudah berpendapat. Sudah tadi kayak. Udah semua kok. Oke. Jadi langsung kesimpulan. Mau kesimpulan? Ayo yang mau. Oke. Jadi yang saya mau narik kesimpulan, boleh Mas? Oke, boleh Mas Andi, silakan. Jadi kesimpulannya gini. Tergantung situasi dan kondisi. Jika dalam situasi itu akademik itu deadline-nya lebih dekat, maka itu kita mengutamakan akademik. Dan kita menggunakan non-akademik jika situasinya itu non-akademik dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kita. Jadi intinya antara skala prioritas non-akademik dan akademik itu tergantung situasi kondisi bagaimana kita mengalaminya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau nambahin? Yang cewek, boleh? Gak ada dah. Yang cewek mau nambahin kesimpulan? Oke, atau aku aja yang mau nambahin. Jadi skala prioritas gimana sih cara ngaturnya, yaitu pintar kalian sendiri ya. Nah ini aku mau nunjukin satu hal di sini, kelihatan nggak? Aku share screen. Nah itu tabel 4 kuadran untuk skala prioritas. Nah kuadran 1 tuh mendesak dan penting. Kuadran 2 tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan mendesak maksudnya. Kuadran ketiga itu penting tapi tidak mendesak. Nah, kuadran keempat tidak penting sama tidak mendesak. Nah, untuk yang kuadran keempat ini mending kita lupakan aja lah. Kayak misal contohnya nge-game tuh penting tidak mendesak. Tapi ada juga yang naruh nge-game tuh di kuadran 2 karena itu sebagai hiburan, nonton di kuadran kedua karena sebagai hiburan juga. Ada yang kayak gitu. Itu tergantung pribadi kita sendiri mau seperti apa. Nah,
caranya gimana sih? Ya kalian harus ya sengaja buat kayak gini deh untuk dan skala prioritas kalian. Nah, kalian tuh harus lakukan hal ini konsisten gitu sih. Jadi jangan lupa sama apa yang kalian tulis, terus lakukan, terus kalian yang udah milih di situ ya kalian harus komitmen dong. Jangan lakuin setengah-setengah, tapi bukan dengan full. Jangan kayak misal kalian udah terjun ke organisasi, tapi kalian malah nganggap itu ya udahlah cuma buat pengalaman aja, yang enggak gitu juga. Nanti dampaknya juga organisasinya yang kena. Nah, jadi kalian harus langsung berkomitmen juga untuk dapat berkontribusi 100% di situ. Udah sih dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Mungkin Mas Ray bisa kasih masukan. Boleh Mas Ray bisa sharing-sharing. Udah tak? Gak ada. Halo Mas Ray. Apakah tidak aktif? Masuk kok. Masuk tapi halo. Mungkin kelas. Mungkin orangnya masih kelas. Ya masuk akal sih. Yang ada yang nambahin mungkin? Yang jawab. Gak ada? Mungkin bisa ditutup, Mas. Oke, langsung aja lah tutup. Tidak meneng-meneng. Tujuanku nawarin kayak ada yang berpendapat atau apa, biar kalian tuh mau berpendapat. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngomongin, langsung aja sikat. Oke, langsung aja ya. Udah sekian dari diskusi kali ini. Kita tadi buka dengan berdoa, kita juga dengan berdoa. Berdoa keyakinan dan doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa dan akhiri. Dan diskusi pada hari ini, makasih banget buat yang datang, makasih banget buat Mas Ray yang nyempetin buat join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.